Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan bahas mengenai smartwatch dari brand Gojodok. Mungkin banyak teman-teman yang baru tahu dengan brand ini, termasuk saya juga. Jadi saya akan coba untuk reviewkan sedikit smartwatch dari brand ini, teman-teman. Modelnya itu Gojodok Curve FB032. Dan di sini saya beli dengan varian warna hitamnya. Buat kalian yang tertarik juga untuk membeli smartwatch ini, itu ada dua varian warna ya. Ada warna hitam sama warna silvernya. Untuk harganya ini sangat terjangkau. Cocok buat kalian yang mungkin baru pertama kali pengen cobain pakai smartwatch. Atau mungkin pengen cari smartwatch dengan harga yang sangat terjangkau atau mungkin cukup murah. Cuma di 150 ribuan aja. Nah mungkin smartwatch ini bakal jadi salah satu smartwatch yang bisa kalian koleksi. Untuk smartwatch ini pas pertama kali rilis itu dijual dengan harga di kisaran 220 ribuan. Harganya sekarang turun drastis, jadi cuma di 150 ribuan aja. Dan kalau kalian bisa dapat harga yang jauh lebih murah, ini bakalan worth it banget teman-teman. Garansinya berlaku sekitar 12 bulan, jadi ya sudah cukup lama lah ya. Untuk layarnya ini memiliki ukuran layar sekitar 2,01 inch yang masih menggunakan layar IPS. Resolusinya 240 x 296 pixel. Jadi ya sudah cukup tajam untuk tampilan dari layarnya. Detailnya dia dapat dan warna yang dihasilkan juga bagus-bagus aja sih di kelas harganya. Tapi buat teman-teman mungkin yang punya pergelangan tangan yang nggak terlalu besar, saya rasa ini bakalan kurang cocok. Nah, tapi kalau kalian emang suka dengan model smartwatchnya, bisa kalian koleksi atau beli saja. Karena memang untuk harganya juga nggak terlalu mahal, cuma di 150 ribuan aja. Kalau kita perhatikan lebih detail di bagian layarnya, ini masih ada bezel lebih di bagian sisi layar smartwatchnya. Kelihatan kalau kita tidak menggunakan tampilan watch face yang berwarna hitam, ini bakal kelihatan jelas kalau memang di bagian sampingnya ini cukup tebal. Tapi untuk bezelnya ini bisa kita tutupi dengan menggunakan tampilan watch face yang berwarna hitam. Contohnya ya seperti ini. Jadi kelihatan layarnya itu dia lebih luas dan lebih lebar. Tapi kalau pakai watch face yang berwarna seperti ini, bakal kelihatan kalau memang di bagian samping bezelnya ini cukup tebal. Kalau dari bagian desain sih, ini build quality-nya sudah solid. Kelihatan elegan dan mewah, walaupun memang kalau tahu dengan harganya ini sudah sangat terjangkau. Tapi kelihatan seperti bukan smartwatch di harga 150-200 ribuan. Modelnya sudah melengkung nih, modelnya sudah 3D melengkung gitu. Bagian kaca layarnya melengkung ya. Tapi buat teman-teman yang tertarik untuk membeli smartwatch ini, jangan sampai terkecoh. Kenapa gitu bang? Nah, ini ya. Jadi sekali lagi jangan sampai terkecoh dengan bagian bodi sampingnya. Kalau dilihat dari jauh, ini kelihatan kalau bodi sampingnya seperti terbuat dari frame metal. Tapi setelah kita pegang langsung smartwatchnya, ini bakal langsung kelihatan kalau memang bagian bodi sampingnya ini bukan terbuat dari frame metal, tapi dari bahan polikarbonat. Plastik yang cukup keras gitu, cuma finishingnya dia kelihatan seperti terbuat dari bahan metal. Sebenarnya sih ya bagus-bagus aja ya, kelihatan kesannya tuh lebih mewah. Walaupun memang ini harganya sangat terjangkau. Saya ingatkan ini takutnya nanti ada di antara kalian yang merasa atau ngiranya bagian bodinya itu terbuat dari bahan metal. Jadi bukannya, masih terbuat dari bahan polikarbonat. Ingat lagi dengan harganya. Oh iya, ini ada satu tombol di bagian samping ya. Tombolnya ini cuma bisa digunakan sebagai tombol on off saja, jadi bukan tombol untuk masuk ke bagian menu utamanya. Bisa digunakan juga sebagai tombol crown, jadi bisa diputar-putar gitu saat kita lagi ada di bagian menu utamanya. Untuk brightness-nya dia masih manual. Jadi kalau kita lagi ada di kondisi luar ruangan seperti ini, itu wajib banget buat meningkatkan bagian kecerahan layar di smartwatch-nya. Kalau di bawah terik sinar matahari sih, ini nggak bakal kelihatan sih bagian layarnya, karena memang kan agak silau tuh, jadi mungkin susah untuk melihat tampilan waktu saat berada di bawah terik sinar matahari. Untuk lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 30 detikan saja, dan paling rendahnya ada di 5 detik ya.
Ya sudah lumayan lah untuk harga segini. Kalau untuk fitur AOD, Always On Display, masih belum tersedia. Ingat lagi dengan harganya. Ini layarnya masih menggunakan layar IPS, bukan layar AMOLED ataupun Super AMOLED. Jadi jelas gak bakal ada yang namanya fitur AOD. Untuk fitur Cover to Sleep dan juga fitur Tap to Wake juga masih belum tersedia ya. Jadi cuma ada yang namanya fitur Rest to Wake saja. Contohnya seperti ini saat digunakan untuk fitur Rest to Wake-nya. Jadi tinggal digerakkan saja, secara pelan-pelan pun juga bisa. Nih, kita nggak perlu lagi yang namanya menekan bagian tombol sampingnya saat ingin melihat tampilan waktu di layar smartwatch-nya. Cukup digerakkan saja pergelangan tangan kalian, nanti layar smartwatch-nya akan menyala. Fitur ini sih sudah sangat umum, ada di model-model smartwatch lainnya. Baik itu yang harganya terjangkau atau mungkin yang jauh lebih mahal, pasti ada yang namanya fitur Rest to Wake. Untuk responnya sih sudah cukup cepat ya, tapi masih ada sedikit delay selama beberapa detik untuk fitur dari Rest to Wake-nya ini. Di bagian bodi belakang ada tempat untuk pengisian daya, tempat untuk bagian sensornya juga ada. Tak lupa juga di sini ada lubang speaker sama mikrofon. Karena memang untuk smartwatch model ini sudah support sama fitur Bluetooth Call versi 5.2. Tapi untuk digunakan WhatsApp Call sih saya nggak tahu ya. Saya pribadi tuh jarang banget teman-teman, bahkan nggak pernah yang namanya menggunakan fitur Bluetooth Call di smartwatch. Jadi jarang banget. Untuk strapnya sudah menggunakan strap silikon dengan ukuran strap di 22 mm. Sudah quick release, bisa dilepas pasang kalau bosan dengan strap orinya atau mungkin strap orinya itu rusak, bisa dibelikan model strap lainnya. Di bagian bakalnya ini ada tulisan Gojodok dan ada 2 penguncian di bagian strapnya. Ini sih untuk bagian strapnya lembut, modelnya dia polosan, gak kelihatan kaku dan mungkin kalau digunakan setiap hari ya bakal cepat untuk meninggalkan bekas di bagian strapnya juga. Karena kan ada tekanan tuh di bagian penguncian strapnya, pasti bakal meninggalkan bekas juga. Apalagi model strap ini model strap polosan seperti itu. Nih ya, kita masuk ke bagian fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya sudah cukup lengkap. Ini ada fitur-fitur kesehatan, fitur-fitur olahraga, bahkan sampai fitur pendukungnya. Kita coba lihat untuk tampilan dari fitur olahraganya. Ini banyak banget ya. Bisa dilihat-lihat nih untuk fitur olahraganya. Ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Mulai dari aktivitas indoor ataupun outdoor, pasti ada untuk mode olahraga yang pengen kalian gunakan. Nih, tinggal ditambahkan saja. Bahkan untuk fitur olahraganya ini bisa diatur untuk set target dari olahraga yang pengen kalian pakai. Contohnya, ini saya akan coba untuk contohkan nih. Kita sentuh di bagian sini. Set goal-nya bisa diatur ya. Dari bagian waktunya, sampai jaraknya dan juga kalorinya. Ya mungkin kalian mau lari sejauh 10 km. Atau mungkin kalian mau lari selama 10 menit, 20 menit. Bisa diatur untuk set goal-nya. Seperti itu. Ini untuk bagian kalorinya juga bisa diatur ya. Sekarang kita coba gunakan mode olahraganya. Kita coba set targetnya di 2 km aja untuk jaraknya. Nah, jadi seperti ini tampilan dari mode olahraga smartwatch Gojodok FB032-nya. Tampilannya simple. Di sini terdapat waktu durasi dari olahraga yang lagi kita lakukan. Nah, ini untuk bagian set targetnya. Nanti kalau sudah tercapai dia bakal penuh di bagian pojok sebelah kanannya. Ada total stepnya, total langkahnya, total kalori, heart rate monitoring, sama total jaraknya. Jadi untuk fitur heart rate monitoringnya dia bakal tetap aktif walaupun kita lagi gunakan smartwatch-nya dalam mode olahraga ya. Tentunya fitur ini sangat membantu kita untuk menghindari latihan yang terlalu berlebihan. Cuma jujur ini untuk fitur heart rate monitoringnya, saya tidak mengatakan untuk hasil dari fitur-fitur kesehatannya ini sudah sangat akurat ya. Karena ini bukan perangkat alat medis teman-teman. Dan untuk smartwatch harga segini sih,
Sepertinya masih banyak smartwatch yang mungkin untuk fitur-fitur kesehatannya itu sekedar gimmick saja. Ini kita masuk ke bagian fitur-fiturnya. Di sini ada fitur-fitur kesehatan, fitur-fitur olahraganya, termasuk bagian fitur pendukungnya yang terdapat di smartwatch ini. Nah, ini sih agak sedikit aneh teman-teman. Ini saya buka fitur terima notifikasi dan pengen lihat notifikasi yang masuk. Tiba-tiba smartwatch-nya itu langsung restart sendiri. Ini saya coba buka notifikasi yang lainnya. Nah, kalau buka notif yang ini aman-aman aja, nggak ada kendala. Tapi tadi buka notif yang sebelumnya tiba-tiba dia ngereset sendiri ya. Agak aneh sih, apa mungkin ngebug atau gimana, saya juga kurang paham. Ini fitur-fiturnya ada fitur alarm, fitur stopwatch juga ada, termasuk fitur kalkulatornya juga sudah tersedia di smartwatch ini. Untuk baterainya sudah memiliki baterai di kapasitas 300 mAh yang diklaim sih katanya mampu bertahan kurang lebih sekitar 4-6 harian dalam pemakaian normal. Untuk chargernya dia masih menggunakan USB magnetik yang masih menggunakan 2 pin ya. Sudah memiliki fitur waterproof IP68, jadi saya coba untuk rendam aja ke dalam air. Katanya sih di keterangan tokonya ini boleh dibawa rendam sampai kedalaman 1,5 meter selama kurang lebih sekitar 30 menitan. Kalau untuk di bawah renang sih, keterangan di tokonya itu boleh-boleh aja, cuma jangan sampai lebih dari 5 menit. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, mending jangan ya. Ingat lagi dengan harganya. Ada harga, ada kualitas. Takutnya nanti kalian bawa rendam atau dibawa renang ke dalam air yang terlalu dalam, nanti bisa membuat bagian mesinnya itu rusak. Saya tidak merekomendasikan untuk dibawa renang. Kalau cuma terkena aktivitas air yang ringan, mungkin masih aman-aman saja. Seperti kalian gunakan untuk mandi, cuci tangan, mengambil wudhu, atau mungkin terkena keringat kalian, terkena tumpahan kopi, tumpahan teh. Nah itu masih aman-aman saja, jadi nggak bakal mengalami kerusakan mesin. Tapi kalau sampai dibawa renang, saya tidak bisa menjamin kalau smartwatch-nya akan tetap menyala. Nah ini saya coba untuk siram-siram dengan menggunakan air, saya coba untuk rendam, masih menyala nih, nggak ada kerusakan mesin. Ya, sekedar terkena aktivitas air yang ringan saja. Ya mungkin segitu saja untuk review smartwatch Gojodock Curve FB032 ini. Jadi gimana nih buat teman-teman, tertarik nggak untuk membeli smartwatch ini? Untuk smartwatch di harga 150 ribuan pasti bakal ada plus minusnya. Tapi buat kalian yang mungkin baru pertama kali cobain smartwatch, ini bakal jadi salah satu rekomendasi buat kalian semua. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman semua jangan lupa ya, minta tolong bantu subscribe channel ini, bantu like juga, bantu share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.